Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat virus COVID-19. Sifat virus COVID-19 yang pertama mengelabui sistem kekebalan. Virus ini mampu berkamuflase ketika ada dalam sel tubuh untuk menghindari deteksi sistem imun yang berperan sebagai tentara tubuh kita. Menduplikasi diri. Ketika virus telah mengikat sel organ, dengan RNA kamuflase yang dimilikinya, virus corona bisa memerintahkan sel-sel yang dihinggapinya untuk memproduksi massal ribuan duplikasi dirinya. Dengan begitu, sel ini akan rusak selama proses pengandaan virus terjadi. Sementara, ribuan virus baru hasil kerja tersebut siap menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Begitu seterusnya, sistem imun akan mengeblok sebagian diri mereka dan akan menghancurkan sel-sel yang telah terinfeksi. Ini semua terjadi pada tingkat sel dan menyebabkan masa kritis yang berpengaruh besar pada penyembuhan pasien. Bentuk virus COVID-19. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota, sedangkan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari coronavirus disease 19. Cara penyebaran virus COVID-19. Virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaksin. Yang pertama, pengertian vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan pemakaian vaksin. Vaksin diberikan dengan tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Vaksin seringkali diberikan melalui suntikan, bukan sekedar melindungi seseorang dari sebuah penyakit. Pemberian vaksin juga dapat mencegah menyebarnya penyakit tersebut. Mekanisme kerja vaksin. Vaksin membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah divaksin, tubuh akan mengenal dan melawan virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu mengingat semuanya dan merespon dengan cepat sebelum jatuh sakit. Selanjutnya, teknologi produksi vaksin COVID-19 meliputi: yang pertama, vaksin inaktif. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin inaktif merupakan satu dari 3 vaksin yang berlisensi saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus, namun sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolactone atau BPL atau iradiasi ultraviolet.
Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Selanjutnya, vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan termasuk ke dalam vaksin yang berlisensi saat ini. Selain vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses, vaksin anti-polio-sabin telah digunakan untuk memberantas poliomielitis. Selain itu, teknologi vaksin dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen RBD S1 dan S2 dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semua menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang telah dilemahkan. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain peningkat respon reseptor RBD dari subunit S1 protein S virus. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Selanjutnya, vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respon inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini salah satu vaksin yang berlisensi. Konsep vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHA2X1 untuk MERS yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Vaksin berbasis DNA.
Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan, penyakit menular dan tidak menular dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tanggapan poten terhadap antigen yang disandikan, yang telah berkisar dari evitol sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Namun, respon imun yang ditunjukkan lebih rendah dibanding dengan penggunaan vaksin konvensional seperti vaksin inaktif dan vaksin virus yang dilemahkan. Alasan kekurangan vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah, apapun patogennya. Vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahannya. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisiensi transpeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenisitas. Tersedia dua platform vaksin RNA, yaitu mRNA sintetis dan saRNA. Molekul mRNA sintetis hanya mengkode antigen diminatinya. Modifikasi molekul mRNA sintetis itu sendiri dapat bermanfaat untuk imunogenisitas dan ekspresi antigen. Vaksin yang didasarkan pada mRNA dapat menawarkan solusi sebagai bahan yang sesuai dengan urutan sehingga dapat memungkinkan respon cepat terhadap munculnya strain mikroba pandemi. Sedangkan saRNA berasal dari virus dan mengkode antigen yang diminatinya dan protein yang memungkinkan replikasi vaksin RNA. Kedua platform telah terbukti menginduksi respon imun. Selanjutnya, teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasannya. Direktur LBM Eijkman, Profesor Amin Suhoebandrio, mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Dijelaskan oleh Amin, vaksin berdasarkan protein berkombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Dengan begitu, tidak ada resiko infeksi atau virus itu akan kembali menjadi virulen atau ganas atau mematikan, kata Amin dalam diskusi daring bertajuk Riset dalam Menemukan Vaksin dan Obat Anti COVID-19. Itulah presentasi dari saya.
Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.